Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asika Ristiani Putri, NIM 230119120053 dari kelompok 3 IKTC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum acara 1, yaitu anamnesa dan pemeriksaan kesehatan pada ternak. Yang pertama yaitu anamnesa. Anamnesa merupakan suatu kegiatan wawancara yang dilakukan kepada peternak untuk mengetahui gejala atau tanda-tanda akan timbulnya suatu penyakit. Kegiatan anamnesa ini dilakukan di sebuah peternakan sapi potong milik Bapak Sutomo di Desa Tambah Mulyo, Jakenan Pati. Berdasarkan kegiatan wawancara, dapat diketahui bahwa peternakan tersebut sudah berdiri sejak tahun 2003 dan hingga saat ini telah terdapat sebanyak 27 ekor ternak sapi potong. Dan diperoleh hasil anamnesa seperti nama penyakit yang sering menyerang pada ternak, cara mengatasi penyakit tersebut, usaha untuk mencegahnya, pakan yang diberikan, cara membersihkan tubuh, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pengamatan kondisi lingkungan dan kandang ternak. Kandang ini terletak di pinggir jalan yang dapat memudahkan akses transportasi menuju ke kandangnya. Jarak kandang dengan rumah sangat berdekatan, yaitu hanya sekitar 1-2 meter saja. Bangunan bersifat permanen dengan tempat pakan yang sudah terbuat langsung dari beton, sedangkan tempat minum untuk ternak terbuat dari wadah sintetis yang dapat dilepas pasang. Selain itu, alas kandang yang terbuat dari beton dan dilapisi dengan alas seperti karpet sintetis ini sangat bersih karena dilakukan pembersihan dengan penyemprotan air setiap pagi dan sore hari. Kondisi saluran pembuangan feses sangat bersih dan tidak terjadi adanya genangan air yang disebabkan oleh bekas air maupun feses dari ternak. Sumber air untuk minum ternak serta kegiatan kandang yang lain diperoleh melalui sumur bor yang disalurkan ke pompa air. Untuk suhu pada kandang ini yaitu sebesar 32 derajat Celcius. Lalu pengamatan ternak dari jarak jauh. Pengamatan ternak jarak jauh ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana posisi ternak, kondisi umum tubuh ternak seperti kurus atau tidak, lesu atau tidak, cara berjalan, dan sebagainya, serta untuk mengetahui pula nafsu makan dan minum pada ternak terkait. Selanjutnya yaitu pengamatan dari jarak dekat ini digunakan untuk mencocokkan hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan tadi. Pemeriksaan jarak dekat ini meliputi kondisi permukaan kulit, kondisi lubang-lubang pada tubuhnya yang meliputi mata, hidung, mulut, telinga, serta anus yang dapat dilihat bahwa dalam keadaan normal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik ternak. Yang pertama melalui perabaan. Perabaan dilakukan untuk mengetahui apakah ternak tersebut dalam kondisi yang normal atau ada luka, lebam, atau ketidaknormalan lainnya. Seperti yang dapat dilihat, ternak dalam keadaan normal dan tidak ada luka yang menandakan bahwa ternak dalam keadaan sehat. Yaitu fisiologis ternak di sini terdapat pengukuran frekuensi napas. Pengukuran frekuensi napas dapat dilakukan dengan meletakkan tangan pada ternak, menghitung berapa frekuensi napasnya. Standar frekuensi napas pada ternak sapi potong yaitu sebesar 24 sampai 36 kali per menit. Selanjutnya yaitu pengukuran suhu tubuh. Pengukuran suhu tubuh di sini dapat dilakukan dengan memegang telinga sapi. Apabila telinga terasa hangat, maka sapi dalam keadaan normal. Tetapi apabila telinga terasa dingin, maka sapi dalam keadaan sakit. Seperti dapat yang saya rasakan, telinga sapi di sini yaitu
itu hangat yang menandakan bahwa sapi dalam keadaan normal. Selanjutnya yaitu pengukuran suhu rektal. Dapat dilakukan dengan menggunakan termometer klinis. Caranya yaitu termometer dihidupkan, kemudian dimasukkan ke dalam rektal sapi dan ditunggu hingga berdiri. Saya mendekat sapi. Hal ini sudah masuk ke dalam standar suhu rektal sapi potong, yaitu kisaran antara 36,7 sampai 39,1 derajat Celcius. Sehingga sapi potong ini sudah masuk rentang suhu rektal normal. Lalu pengamatan yang selanjutnya yaitu melihat pupil mata pada sapi. Apabila sapi dalam keadaan normal, maka pupil matanya berwarna putih. Sedangkan apabila sapi dalam keadaan tidak normal atau sakit, pupil matanya berwarna merah atau pucat. Seperti yang dapat dilihat bahwa pupil mata pada sapi itu berwarna putih yang menandakan bahwa sapi dalam keadaan normal. Yang selanjutnya yaitu pengukuran dengan stetoskop. Karena saya tidak memiliki stetoskop, maka saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu pengukuran denyut jantung. Pengukuran denyut jantung dapat dilakukan dengan meraba bagian kiri sapi, tepatnya di atas kaki kiri. Kemudian merasakan denyut jantungnya. Standar pengukuran denyut jantung pada sapi potong yaitu sekitar 40-70 kali per menit. Yaitu gerakan rumen. Gerakan rumen ini terdapat di bagian kiri sapi dan di bagian abdomen. Gerakan rumen digunakan untuk mengetahui apakah di dalam pencernaan sapi terjadi proses pencernaan atau tidak. Apabila di dalam rumen ini terdengar suara gerakan rumennya, maka terjadi proses pencernaan. Sedangkan apabila tidak terdengar, maka terjadi indigesti atau kelainan pencernaan. Yaitu berat peristaltik usus. Pengukuran berat peristaltik usus ini dilakukan pada bagian kanan sapi, tepatnya apabila ditemukan proses pencernaan dalam indigesti atau kelainan pencernaan. Selanjutnya yaitu denyut paru-paru. Denyut paru-paru dapat didengarkan dengan stetoskop di bagian atas kaki kanan sapi. Jika sapi tidak dalam keadaan normal, maka denyut paru-parunya akan lebih cepat didengarkan. Maka denyutnya akan normal. Selanjutnya yaitu memeriksa kulit di bagian buntung. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mencubit kulit pada bagian buntung. Apabila kulit yang telah dicubit kembali ke keadaan normal dengan cepat, maka sapi dalam keadaan normal. Namun apabila setelah dicubit proses kembalinya lama, maka sapi dalam keadaan dehidrasi atau kekurangan air. Seperti yang dapat dilihat, setelah dicubit
kulit kembali ke bentuk semula dengan cepat, yang menandakan bahwa ternak dalam keadaan normal. Pengukuran denyut nadi pada ternak dapat dilakukan dengan memegang pangkal ekor pada sapi dan merasakan denyut nadinya. Kemudian dihitung selama 1 menit untuk diketahui frekuensi denyut nadinya. Standar ukuran frekuensi denyut nadi pada ternak sapi potong yaitu sebesar 40 sampai 70 kali per menit. Seperti itulah cara pengukuran denyut nadi pada ternak, yaitu dengan memegang pangkal ekor dan merasakan denyut nadinya selama 1 menit. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai acara 1 praktikum IKTC ini. Apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.